Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu masa, di sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Ungaran, hidup seorang pemuda bernama Sidomukti. Desa tersebut, yang dikenal dengan keindahan alamnya, merupakan tempat yang damai, di mana para penduduknya hidup rukun dan saling membantu. Namun, di balik keindahan tersebut, tersembunyi sebuah kisah epik yang kini dikenal sebagai legenda asal-usul pertempuran Umbul Sidomukti. Awal kisah. Sidomukti adalah seorang pemuda yang terkenal karena keberanian dan kepandaiannya. Ia memiliki kebiasaan membantu siapa saja yang membutuhkan. Tidak hanya penduduk desanya yang merasa terberkati dengan kehadirannya, tetapi juga para pengembara yang melintasi desa tersebut. Sidomukti seringkali menjadi pemandu bagi mereka yang tersesat di hutan lebat sekitar Gunung Ungaran. Suatu hari, datanglah seorang pertapa tua yang terlihat letih. Pertapa itu membawa kabar buruk bahwa sebuah kerajaan jahat dari utara tengah merencanakan untuk merebut wilayah Gunung Ungaran. Wilayah itu dianggap sakral karena memiliki mata air yang konon dapat memberikan kekuatan luar biasa bagi siapa saja yang meminumnya. Mata air itu dikenal sebagai Umbul Suci. Sidomukti yang mendengar kabar itu segera mengumpulkan para pemuda desa untuk bersiap menghadapi ancaman. Namun, sebelum melakukan tindakan, ia memutuskan untuk bertapa di bawah pohon beringin tua di dekat mata air Umbul Suci guna memohon petunjuk kepada para leluhur. Petunjuk dari alam gaib. Dalam tapanya, Sidomukti mendapatkan penglihatan. Seorang wanita berwajah cantik, yang mengaku sebagai penjaga Umbul Suci, muncul di hadapannya. Wanita itu bernama Dewi Saraswati. Ia memberitahu bahwa Sidomukti ditakdirkan untuk melindungi mata air tersebut dari tangan-tangan kotor. Dewi Saraswati juga memberikan sebuah keris pusaka yang disebut keris Tirtamukti. Dengan keris itu, Sidomukti akan memiliki kekuatan untuk melindungi desanya. Namun, Dewi Saraswati memperingatkan bahwa Sidomukti tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Keris itu hanya boleh digunakan untuk melindungi yang lemah dan menjaga keseimbangan alam. Setelah memberikan pesan itu, Dewi Saraswati menghilang, dan Sidomukti terbangun dari tapanya dengan keris pusaka di tangannya. Sidomukti lalu kembali ke desanya dengan tekad yang kuat. Ia mengumpulkan para tetua desa untuk menceritakan penglihatan yang ia dapatkan. Bersama-sama, mereka menyusun rencana untuk melindungi Umbul Suci. Penduduk desa, yang sebelumnya hanya bergantung pada keberanian Sidomukti, mulai merasa bersatu dan ikut mengambil peran dalam mempertahankan tempat mereka. Serangan dari utara. Beberapa hari setelah Sidomukti menerima keris pusaka, datanglah pasukan dari utara yang dipimpin oleh seorang panglima bernama Raden Wirandana. Raden Wirandana adalah sosok yang kejam dan ambisius. Ia percaya bahwa Umbul Suci adalah kunci untuk menguasai seluruh tanah Jawa. Pasukan Raden Wirandana menyerang desa dengan ganas. Rumah-rumah dibakar, dan penduduk yang tidak berdaya dipaksa menyerahkan harta benda mereka. Namun, Sidomukti dan para pemuda desa tidak tinggal diam. Mereka telah mempersiapkan jebakan dan strategi untuk melawan pasukan musuh. Sebelum serangan besar terjadi, Sidomukti mengajak beberapa pemuda terpilih untuk mengintai pergerakan pasukan musuh. Mereka menyadari bahwa pasukan Raden Wirandana memiliki jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan penduduk desa. Meski begitu, Sidomukti tidak gentar. Ia percaya bahwa keberanian dan kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan besar sekalipun. Pertempuran epik. Pertempuran antara pasukan desa dan pasukan Raden Wirandana terjadi di sekitar Umbul Suci. Sidomukti, dengan keris pusaka di tangannya, bertarung dengan gagah berani. Keris Tirtamukti memancarkan cahaya biru setiap kali diayunkan, membuat pasukan musuh gentar. Namun, Raden Wirandana tidak mudah dikalahkan. Ia juga memiliki senjata pusaka, sebuah tombak bernama Tombak Langit Kelam, yang ia yakini mampu mengalahkan siapa saja. Duel antara Sidomukti dan Raden Wirandana menjadi puncak pertempuran. Kedua pemimpin itu menunjukkan kemampuan luar biasa mereka dalam bertarung. Meskipun awalnya tampak seimbang, Sidomukti akhirnya berhasil mengalahkan Raden Wirandana setelah mengingat pesan Dewi Saraswati bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang tulus. Namun, kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Banyak penduduk desa yang gugur dalam pertempuran tersebut.
Setelah Raden Wirandana tewas, pasukannya pun tercerai-berai. Mereka melarikan diri, meninggalkan desa dalam keadaan porak-poranda. Sidomukti dan para pemuda desa segera bekerja sama untuk memulihkan keadaan. Mata air Umbul Suci tetap terjaga, dan desa kembali damai. Namun, bekas-bekas pertempuran itu tetap menjadi pengingat akan perjuangan mereka. Refleksi dan makna. Setelah pertempuran, Sidomukti merenungkan apa yang telah terjadi. Ia merasa bahwa kekuatan pusaka bukanlah hal yang utama. Yang terpenting adalah kerjasama dan keberanian seluruh penduduk desa. Sidomukti kemudian memutuskan untuk meninggalkan desanya. Ia percaya bahwa tugasnya adalah membawa kebaikan ke tempat-tempat lain yang membutuhkan. Sebelum pergi, ia menyerahkan keris pusaka kepada kepala desa. Keris itu disimpan di sebuah tempat yang tersembunyi di dekat Umbul Suci, sebagai simbol perlindungan dan harapan bagi desa tersebut. Penduduk desa berjanji untuk menjaga warisan Sidomukti dan meneruskan semangat keberanian serta pengorbanannya kepada generasi berikutnya. Warisan Umbul Sidomukti. Legenda Sidomukti dan pertempuran di Umbul Suci menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga kini, tempat itu dikenal sebagai Umbul Sidomukti, sebuah kawasan wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam tetapi juga mengingatkan kita akan keberanian dan ketulusan seorang pemuda yang rela berkorban demi kebaikan bersama. Di kawasan Umbul Sidomukti, terdapat berbagai monumen yang dibangun untuk mengenang peristiwa tersebut. Setiap tahunnya, penduduk setempat mengadakan upacara adat untuk menghormati para leluhur dan pahlawan yang telah berjuang. Umbul Sidomukti kini tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga pusat kebudayaan yang menyimpan nilai-nilai kearifan lokal. Legenda ini mengajarkan kepada kita bahwa keberanian, kerjasama, dan ketulusan hati adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan. Sidomukti mungkin telah pergi, tetapi semangatnya akan selalu hidup di hati masyarakat yang ia tinggalkan. Begitulah kisah asal-usul pertempuran Umbul Sidomukti, sebuah cerita yang akan terus dikenang sepanjang masa. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.